berikan kepada kita semua. Yesus berkata bahwa damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melampaui akal pikiran manusia. Semalam hari ini kita akan belajar bersama. Mungkin kita akan topik bebas ini karena Pak Darmawan belum ready. Saya ingin kita melihat apa hubungan sih Torah dengan kasih karunia. Ada banyak sekarang orang mencampurkan antara Torah Musa yang ada di Perjanjian Lama dan ajaran kasih karunia yang ada di Perjanjian Baru. Coba kita lihat dulu Galatia, ini menjadi dasar acuan kita. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-6. Oke. Ini Paulus menulis suratnya ke jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini persoalan yang ada di Galatia, jemaat Kristen yang ada di Galatia. Paulus mendapat kabar bahwa ini jemaat di Galatia ini terjadi tarik-menarik antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen yang non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi mendesak kepada orang Kristen yang non-Yahudi bahwa supaya mereka bisa diselamatkan, mereka harus sunat. Taurat Musa diperintahkan untuk dilaksanakan di dalam jemaat yang ada di Galatia. Ya. Jadi ini jemaat Kristen Yahudi memaksakan pemberlakuan Taurat Musa kepada jemaat Kristen yang non-Yahudi. Ya. Kalau tidak disunat tidak bisa diselamatkan. Padahal kalau saudara tahu membaca asal mulanya sunat, ya, masuk kepada bapa leluhur orang Yahudi yaitu Abraham. Itu ada di Kejadian pasal 17. Ya, coba orang lihat dulu. Ini asal muasal sunatnya. Ya, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Turun. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini perjanjian, ya. Ini bukan hukum tetapi perjanjian. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allahmu.
Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ini perjanjian. Tetapi ketika turunnya Taurat, ini menjadi hukum. Hukum sunat. Dan Anda harus tahu bahwa Taurat ini memang hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tidak untuk orang yang di luar itu. Makanya Yohanes menulis, Taurat diberikan oleh Musa. Kalau saudara baca cerita ketika Israel keluar dari tanah Mesir, itu 430 tahun, itu diperbudak ya. Mesir memperbudak. Ya, setelah Yusuf meninggal, ya, pengganti Firaunnya itu sudah tidak kenal lagi keturunan. Siapa Yusuf itu sudah tahu lagi. Jadi akhirnya Israel diperbudak 430 tahun. Ketika mereka berseru-seru, berteriak-teriak, meminta tolong ya 430 tahun, kemudian Tuhan menjawab doa mereka dengan mengutus Musa. Ini sebenarnya kalau kita melihat detail, ini merupakan kasih karunia. Abraham pun ditarik keluar, itu merupakan kasih karunia. Cuma orang lebih fokus kepada hukumnya daripada kasih karunia-Nya. Abraham itu adalah keturunan dari penyembah berhala. Papa, kakeknya, nenek moyangnya penyembah berhala. Abraham ini orang kafir. Makanya coba lihat Galatia 3:18, orang lihat dulu nih Abraham ini dapat apa? Galatia 3:18. Sebab jika apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janji Allah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ya. Abraham mendapat kasih karunia, Tuhan panggil dia keluar dari tanah Ur Kasdim, tanah penyembahan berhala. Orang tuanya, kakek neneknya, Tuhan tarik dia keluar. Paulus mengatakan Abraham mendapat kasih karunia. Nanti sudah keluar, baru Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, yaitu perjanjian sunat, turun-temurun. Dengan perjanjian sunat inilah Tuhan mengkhususkan bangsa ini diberkati. Coba tolong kembali ke perjanjian sunat dulu. Ya, jadi kalau orang Kristen mau kembali ke Taurat, kita harus sunat. Musa bilang, Paulus bilang, kalau Anda sunat, bikin semua tuntutan hukum Taurat. Ada 613 perintah dalam hukum Taurat harus dibikin sempurna. Nah, mari kita lihat. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku ini menjadi perjanjian yang kekal. Oke, turun. Terus Pak. Wow. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Mereka disunat. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ini
perjanjian sunat supaya diberkati. Tuhan memperhitungkan, Yahweh memperhitungkan ini masuk dalam keluarga Abraham yang diberkati. Ini perjanjian. Tuhan bilang ini adalah perjanjian kekal, harus disunat semua. Ini bangsa dikhususkan, dipisahkan. Jadi kalau ada tanda sunat, oh ini berarti keturunan Abraham, diberkati. Ini Abraham belum bawa persepuluhan. Disunat dulu. Jadi maaf, maksud saya mereka diberkati bukan karena bawa perpuluhan, tapi karena ada perjanjian sunat di sini. Jadi kalau orang bawa persepuluhan harusnya disunat dulu lah, supaya lengkap diberkati. Coba Galatia 5 ayat 3. Ini Torah ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah ini persoalan dalam jemaat di Galatia. Yang Yahudi, Kristen Yahudi menuntut supaya yang non-Yahudi harus disunat. Nah Paulus nampaknya uring-uringan di sini. Kita heran, mau cepat berbalik. Kristus yang memanggil. Coba, ke Galatia siapa? Ya. Ayat 6 tadi. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Lihat teksnya, Pak. Itu ya, situ aja. Galatia. Ayat 1. 6. Oke. Kaleo. Dia pakai kata ini. Kaleo. To call. Ya. Kaleo. Ini memanggil langsung, menyebut nama. Kata gereja itu dari kata ek dan kaleo. Ek keluar dari habitat, dari kumpulan orang-orang berdosa. Itu kaleo itu dipanggil menyebut nama. Jadi Paulus bilang Yesus memanggil kamu, menyebut nama kamu masing-masing. Kenapa kamu sekarang berbalik mengikuti hukum Taurat? Kalau Taurat itu masih diberlakukan di dalam gereja, Paulus tidak perlu marah. Begitu kan? Yang mirisnya justru sekarang orang-orang yang non-Yahudi ngotot itu Taurat diberlakukan juga di dalam gereja. Galatia 2 ayat 16, kita lihat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak bisa dibenarkan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Orang lihat teks interlinear Yunani-nya. Apa kata dibenarkan di situ?
Galatia 2 tadi. Ya. Ya. Tidak ada seorang pun dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Ini kata dia pakai dikayotai, ya, dikayotai atau dikayo. Ini pembenaran dengan cuma-cuma. Coba lihat tesisnya, morfologinya, ya, verb, present, pasif, indikatif. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan dengan cuma-cuma karena melakukan hukum Taurat. Berarti ini syarat berlaku. Kan? Kalau kita melakukan hukum Taurat, syarat berlaku. Alkitab bilang tidak bisa demikian, tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak bisa. Ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Orang salah memahami Taurat. Kalau kita lihat sejarah Israel, karena Taurat ini memang melekat benar dengan orang Israel dan Taurat identik dengan Israel, atau Israel identik dengan Taurat, maka kita harus lihat sejarahnya. Waktu Musa dipanggil Tuhan melalui semak belukar yang menyala, ya, Tuhan memanggil Musa untuk mengutus dia kembali ke Mesir untuk pembebasan bangsa pilihan ini. Musa tidak datang membawa Taurat. Musa tidak datang untuk bilang ke bangsa Israel, Tuhan akan melepaskan kamu, membenarkan kamu bila syarat-syarat ini dipenuhi. Ada 613 syarat dan perintah dalam Taurat. Dikira akan juga baru mulai dibenarkan. Tuhan memerintahkan Musa menghadap Firaun untuk segera melepaskan bangsa pilihan. Ada 10 tulah demi melepaskan bangsa ini. Tuhan memberikan 10 tulah hukuman untuk Firaun, orang Mesir. Mana syaratnya? Tuhan bekerja sepihak. Musa ini cuma disuruh pergi. Katakan kepada Firaun, lepaskan anakku yang sulung. Kalau ngoninya tidak lepas, kita mau sapu menipu anak sulung sama. Ini yang disebut kasih karunia. Israel tidak dibebaskan dengan syarat. Tidak ada. Israel ditarik keluar saja oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya ketika mereka memutung di jalan, berkeluh kesah, bersungut-sungut, Tuhan bilang, Pak Musa, kasih dia kita mau sapu pada orang sehabis. Musa bilang, ingat, engkau telah mengeluarkan mereka dengan tanganmu yang teracung, tanganmu yang perkasa. Engkau sendiri yang mengeluarkan mereka. Masakan nanti di padang gurun engkau membasmi mereka. Apa kata orang Mesir nanti? Apa Tuhan salah panggil keluar? Kalau Tuhan mau ingkar janji, dia akan melakukannya. Bisa. Makanya taat. Kita berjanji dengan Abraham, lihat turunan kacau balau. Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Tidak pernah. Makanya Paulus bilang, semua karena kasih karunia. Bukan karena kita taat hukum, tetapi karena janji itu. Janji itu yang membuat Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang diberkati karena janji. Coba Yakobus 1 ayat 17. Ini pemberian yang tidak pernah berubah.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapa segala terang. Bapa ini siapa? Yesus Kristus. Kita kenal dia sekarang Yesus Kristus. Tetapi mereka, ini Yakobus, ini mengenal Bapa ini yang orang Israel sebut Bapa adalah Yahweh. Itu Bapa segala terang, keberadaan yang transenden. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau dia pakai syarat, baru janji itu muncul, abu semua. Karena tidak memenuhi syarat. Tapi karena dia berjanji menarik mereka keluar. Dia berjanji memberkati Abraham. Saudara, kalau saudara periksa itu cerita Abraham, kemudian saudara mulai berpikir logisnya. Kejadian pasal berapa Abraham dipanggilnya? 12 ya. Coba lihat Kejadian pasal 12. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuhan panggil kemudian berjanji sendiri. Janjinya setia. Janjinya lebih dulu. Ya sudah Abraham pergi keluar, kita akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara baca selanjutnya, keluar, masuk di Mesir, ketemu dengan Firaun. Abraham menyangkal Sarah. Bapak orang percaya. Kalau kita bikin syarat, Abraham abu. Dia ketemu dengan Sarah, dia bilang, ketemu dengan Firaun. Sebelum ketemu dia bilang pas Sarah, kalau semangat orang ketemu dengan Firaun, mengaku jongan, ini kita bersaudara. Kan memang orang kawin bersaudara. Pastor. Saudara bagaimana jiwa saudara? Firaun itu poligami. Dia menyangkal bahwa ini bukan istrinya tetapi saudaranya. Abraham salah, berdosa. Istri dibilang saudara. Dia berjalan lagi ketemu Abimelek. Dia bilang yang sama, ini kita bersaudara, bukan istri. Tuhan turun. Tuhan intervensi. Luar biasa. Jadi kalau orang mau lihat dari segi hukum, Abraham tidak layak. Tapi Alkitab mengatakan janjinya tidak bisa berubah, tidak bisa batal. Itu lagu bilang, janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan bergerak dengan janji. Hukum Taurat ini baru muncul 430 tahun kemudian. Sebelum itu tidak ada hukum. Tuhan membimbing mereka karena janjinya.
Nah, nanti Musa diutus pergi, kasih keluar pada orang dalam perjalanan 40 tahun itu pembentukan karakter. Torah ini sebenarnya media pendidikan dan pembentukan karakter. Makanya orang tidak bisa diselamatkan karena melakukan Torah. Orang ini sudah diselamatkan lebih dulu oleh kasih karunia. Dia tarik keluar lebih dulu. Baru dididik 40 tahun. Untuk apa? Untuk pembersihan karakter budak selama di Mesir. Nah, putar-putar di situ. Nah, kalau saudara baca Keluaran 19, itu waktu mereka sampai di Gunung Sinai atau di lereng Gunung Sinai, Tuhan perintah Musa naik ke atas. Kita mau kasih hukum untuk atur ini bangsa umat ini. Bangsa yang keras tengkuk ini, kita mau atur pada orang. Mau habis ngana flau di jalan, mau mati tak kancing ngana kalau ngana atur dengan bicara. Kita yang atur pada orang. Coba. Kejadian 19. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, ini tuh hari Pentakosta, perayaan Pentakosta pertama. Ini 50 hari. Sejak keluar dari Mesir, tanggal 14 Nisan, ya, itu penyembelihan Paskah, anak domba, ditaruh di jalan pintu, malam itu mereka bergerak, sampai di Sinai, Gurun Sinai, itu kurang lebih 50 hari. Itu tuh Torah turun. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gurun itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub. Turun Pak. Ya. Dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku, aku sendiri. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi kalau Torah bisa melanggar masuk ke gereja, ini merupakan pelanggaran hukum. Kalau Torah bisa masuk dan diterapkan di gereja, karena jelas Musa menghadap Tuhan untuk menerima Torah. Ya. Makanya di Keluaran 20 itu dimulai aturannya. Itu di dua loh batu. Itu aturan moralnya. Ya. Jangan ada padamu, jangan ada padamu, jangan. Israel itu hanya dikasih larangan. Jangan ada. Coba orang lihat. Dari pasal 20 maksudnya. Ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Yahweh Allahmu, Elohim, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3 mulai. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Turun Pak. Lihat ini, sudah 3 jangan. Ya. Ayat 7, jangan menyebut nama Yahweh Allahmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ada 4 jangan memulai hukum. Tuhan memerintahkan Israel dengan suatu hukum yang sangat ketat. Ya. Dia mulai dengan kata jangan, jangan, jangan. Yesus memberikan pengajaran yang luar biasa. Dia bilang cuma ada 2 hukum pokok. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Coba terang lihat dulu ajaran Yesus Kristus. Bedanya di mana? Markus 14 ayat 30. Oh, Markus. Oh, sorry. Markus. Kita salah ini. Bukan. Kasihilah Tuhan Allahmu. 12 ya. 12. Markus 12. Ya. Markus 12. Ayat berapa coba lihat. Ayat 30 maksudnya, sorry. Ya, ayat 9 dibilang, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. 1. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Coba periksa di 10 hukum Taurat, hukum Taurat itu, dasar tita. Ada tak ini? Ini hukum Kristus. Ini bukan hukum Taurat. Sudah baca tadi jelas, Taurat memulainya jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan boleh. Kristus memberikan hukumnya, mengasihi Tuhan Allahmu. Kita aktif mengasihi Tuhan. Jangan orang berusaha untuk melakukan apologet yang salah. Karena Yesus tidak sedang mengajarkan hukum Taurat. Yesus mengajarkan hukumnya kepada para pengikut. Kalau Anda ikut perintah ini, kasihilah Tuhan Allahmu, maka 4 jangan itu tidak perlu lagi kan? Kita lagi aktif mengasihi Tuhan. Berapa ini kata jangan? Ya kan? Coba kembali ke kita bikin perbandingan ya supaya kita bisa menalar yang benar. Ya, tadi Keluaran 19 ayat 20 ya. Oke, turun ke bawah. Oke, terus. Nah, ini dia. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya. Ini jangan. Hukum kedua dari pengajaran Yesus Kristus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita menuruti hukum Kristus, ini perlu lagi enggak? Jangan membunuh. Kalau kita mengasihi sesama. Nah, para pengagung Taurat yang non-Yahudi ini berusaha untuk memutarbalikan bahasa. Oh, kalau ikut Yesus, ini berarti membunuh boleh kamu. Kalau Taurat sudah dipakai, tidak dipakai lagi di dalam pengajaran gereja, maka membunuh boleh, berzina boleh, mencuri boleh. Ini belajar apa kita ini? Sedangkan Yesus mengatakan, lihat saja perempuan dan timbul aurat, hawa nafsu, seksual, itu zina. Mana lebih keras? Cuma dua ini penting. Kasih Tuhan Allah, aktif kita mengasihi Dia. Seumur hidup kita mengasihi Dia. Ya. Maka itu jangan tidak perlu. Coba Paulus mengatakan Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, entole, atau dalam bahasa Ibrani-nya disebut mitzvah, mitzvot, ini perintah. Kalau di dalam Torah itu ada 613 perintah. Salah satu, salah semua. Paulus bilang kalau mau bikin satu, bikin semua. Yakobus bilang salah satu, salah semua. Ya, bikin hukum Taurat ya. Paulus bilang tadi di Galatia 5:3 kan, kalau kamu menyolatkan dirimu, kamu harus melakukan seluruh perintah hukum Taurat. Yakobus bilang, Yakobus 2 ayat 10, nggak ada bikin yang lain, tapi salah satu saja itu salah semua. Bikin satu, bikin semua, salah satu, salah semua. Galatia pasal 3 ayat 10 mulai. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saya kasih contoh begini. Mungkin supaya kita lebih bisa berpikir dengan
jernih. Hukum di Arab Saudi sana, Pak pencuri potong tangan. Hah? Ya. Terus jauh-jauh lah. Aceh. Nah, Pemda Aceh menerapkan hukum syariah Islam. Dapat pengana cabok di muka umum. Penjudi, apa lagi? Pencuri, itu dicambok terbuka di depan umum. Agungan. Nah sekarang, coba orang pemerintah Sulawesi Utara, Pemda Sulut, menerapkan hukum itu di sini. Boleh nggak? Mau terima nggak masyarakat? Sampai sekarang Indonesia Timur menolak namanya hukum syariah Islam. Karena tidak cocok. Nah adanya di gereja mau menerapkan hukum Taurat. Paulus bilang kita rasa aneh pemoni, heran, aku heran. Kamu cepat berbalik dari Yesus Kristus yang menarik kamu datang. Oleh karena kasih karunia-Nya. Mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hati-hati. Kalau fokus pengejaran gereja itu pada Torah dan menerapkan Torah di dalam kehidupan berjemaat, maka itu Injil lain. Ayat 9. Galatia pasal 1. Seperti yang telah ayat 8, mulai dari ayat 8, oke? Ya. Jadi ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kau katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10 Paulus bilang begini, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi sangat menyesal kalau kita justru di gereja terakhir ini, di gereja zaman now yang tinggal tunggu sedikit waktu lagi Yesus Kristus akan datang menjemput kita. Orang malah justru ngotot mempraktikkan Torah dalam gereja. Gereja tidak ada hubungan sama sekali dengan Torah. Dan Torah tidak pernah diberikan untuk gereja. Tidak pernah. Torah memang diberikan untuk Israel. Lihat ayatnya. Roma 9 ayat 4. Sekarang lihat. Ya, perhatikan. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan apa ini? Hukum Torah. Yang terima hukum Torah adalah orang Israel. Jelas kan?
Coba lihat lagi, Ibrani 7 ayat 5. Dan mereka dari anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Jadi kalau gereja memungut persepuluhan, itu gereja melakukan hukum Taurat. Paulus bilang kalau bikin satu mesti bikin semua. Ini jelas. Mereka memungut persepuluhan dari umat Israel karena aturan Taurat bilang begitu. Hukum Taurat bilang begitu. Hukum Taurat ini diberikan kepada bangsa Israel. Tidak pernah diberikan untuk gereja. Jadi maka kita lebih mengerti, memahami kebenaran. Ya. Torah itu Musa yang bawa, yang berikan. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 17, orang lihat. Ya, coba orang baca rame-rame. 2-3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa. Musa ditunggu di atas 40 hari. Orang Israel dibawa gelisah setengah mati. Musa turun, orang sudah bikin patung lembu emas, menyembah lembu emas itu. Membuat Musa murka. Itu 2 loh batu dia lempar kasih hancur. Taurat tidak bisa memerdekakan kita dari hukum. Hanya Yesus Kristus. Taurat mengandung kutuk. Kalau kita ada di melaksanakan Taurat berarti kita ada di bawah kutuk. Sebab Taurat salah langsung dihukum. Coba Galatia 3 ayat 14. Kalau kita lihat ya. Oke. Naik 13, sorry. 13 kemarin ya. Kita baca dulu ayat 12. Coba lihat ini. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Sedangkan Alkitab di Ibrani mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kalau Taurat bikin baru hidup. Ini bertentangan. Dasar hukum Taurat bukanlah iman. Mereka siapa melakukannya akan hidup olehnya. Di Ibrani 10 itu di sana bilang orang yang benar akan hidup oleh iman. Iya tak? Iya. Jadi kalau Anda mencoba untuk menerapkan hukum Taurat dalam gereja, berarti Anda sebenarnya bukan orang beriman kepada Kristus. Karena dasar hukum Taurat itu bikin baru hidup, bukan karena iman.
Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus tergantung di kayu salib supaya kutukan hukum Taurat lewat, tidak berlaku bagi kita. Setelah lewat, orang kembali bikin hukum Taurat. Gimana bisa begitu? Kita lihat Ibrani 7 ayat 18. Ini perhatikan baik-baik. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Kristus sempurna, dia datang. Hukum Taurat tidak sempurna. Loh, kalau yang sempurna sudah datang, berarti yang tidak sempurna akan pergi. Kan begitu? Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Galatia 3 ayat 23-24. Mari kita mengerti dengan benar. Ya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Paulus menjelaskan ini kepada jemaat Kristen Yahudi yang ngotot mesti sunat baru bisa diselamatkan, baru bisa dikuduskan. Jadi Musa kasih tahu orang-orang Kristen Yahudi bilang begini, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Taurat mengurung. Mana punya kesalahan akan muncul ke permukaan semua. Ya, tak? Salah satu salah samu dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Ini iman ini siapa nih? Kristus. Ya kan? Iman di dalam Kristus. Kristus. Jadi Taurat penuntun bagi bangsa Israel, penuntun bagi bangsa Israel sampai Kristus datang. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Miris kalau gereja ajar hukum Taurat. Miris sekali kalau gereja terapkan Taurat di dalam kehidupan berjemaat.
di bawah, ya, penuntun bagi bangsa Israel, karena Torah ini berlaku di Israel. Torah mengarahkan orang Israel kepada Kristus. Torah ini tunas liar. Paulus mengatakan, Alkitab mengatakan Torah ini tunas liar. Torah ini tidak berada, tidak hidup di bawah hukum Torah. Torah ini bukan siapa-siapa, Torah ini kafir. Kristus Yesuslah yang memanggil kita, orang kafir, datang kepadanya. Tidak melalui hukum Torah. Tidak dituntun oleh hukum Torah. Torah ini tidak dituntun oleh hukum Torah. Kita dipanggil oleh Yesus Kristus. Lewat kabar baik, lewat Injil disampaikan. Kalau bangsa Israel dituntun oleh hukum Torah, datang kepada Kristus. Kita lihat ya, Lukas ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Nah, perhatikan ini. Ini Yesus berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Torah Musa, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Taurat memberitakan kepada bangsa Israel akan datang penebus. Kitab Nabi-Nabi berkata akan datang penebus. Taurat mengatakan akan kubangkitkan seorang seperti Musa. Taurat menuntun Israel kepada Kristus. Semuanya harus digenapi dalam Kristus. Semua harus digenapi. Ya. Yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Orang di masa gereja kok nggak ngerti kitab suci. Torah tidak pernah menuntun kita datang kepada Kristus. Torah hanya menuntun Israel, bangsa pilihan ini, datang kepada Kristus. Paulus bilang sekarang Kristus sudah datang. Jadi kita tidak perlu berada di bawah penuntun lagi. Ini jelas bahasanya. Yesus berkeliling kota bersama murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik. Yesus mengajarkan hukum-hukumnya kepada para pengikutnya. Yesus tidak pernah mengajarkan hukum Taurat kepada para pengikutnya lalu menyuruh mereka mempraktikkannya. Yesus berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Periksa baik-baik perintah agung yang orang paling suka dengar, paling terkenal. Mari kita lihat Matius 19 ayat 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Mari perhatikan baik-baik. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Jangan coba-coba merubah, memodifikasi firman Tuhan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan Taurat. Karena dia tahu Taurat itu diperlakukan hanya untuk bangsa pilihan. Ini aturan kekal untuk selama-lamanya, selama langit dan bumi masih ada. Makanya di Matius 5, coba kembali Matius 5 ayat 17, 18, 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah. Kemudian orang bilang, oh Yesus datang untuk menggenapi, dibikin. Oh, enggak. Menggenapi apa yang dikatakan Taurat tentang dia. Itu kan Lukas 24 tadi itu. Semua yang tertulis tentang aku harus digenapi. Jadi Yesus datang menggenapi apa yang sudah tertulis dalam Taurat tentang dia, tentang Yesus Kristus. Karena itu, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena Taurat menulis tentang Yesus, mesti jadi dulu. Tidak ada satupun yang ditiadakan, dibatalkan. Mesti jadi. Nah. Jadi itulah, kita harus benar-benar bisa memilah, ya, memisahkan pengajaran Taurat yang khusus untuk bangsa Israel, untuk pendidikan karakter mereka, pembentukan karakter mereka, dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dia punya perintah-perintahnya, dia punya hukumnya sendiri. Kasih mengasihi itulah nomos Kristus. Kita terlepas dari hukum Taurat karena memang kita tidak punya hubungan sejarah apapun dengan hukum Taurat. Karena kita orang kafir. Tetapi bukan berarti kita yang dipanggil Kristus ini orang liar yang tidak ada hukum. Kita tidak ada hubungan dengan hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah hukum Kristus. Taurat menuntut kesempurnaan dari pelakunya. Ingat baik-baik. Makanya kalau bikin satu, bikin semua. Salah satu, salah semua. Dia menuntut kesempurnaan dari pelakunya. Hukum ini hanya diberikan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Coba. Roma pasal 3 ayat 19. Ya. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jelas? Apakah kita gereja hidup di bawah hukum Taurat? Ayat 20, tidak seorang pun
yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat kasih telanjang pada orang. Ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Mana pantas itu? Oke? Iya. Hukum Taurat itu jangan bersinah. Nggak bersinah, dosa. Nggak melakukan kejahatan, dosa. Hukum Taurat kasih tahu bahwa yang Anda lakukan ini pelanggaran dosa. Orang mengenal dosa, kita bilang. Tidak ada orang seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 24 dari tadi ya, oke, 3-4. Nah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tidak bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi caranya gimana? Ya kan? Kalau Tuhan pencipta itu menurunkan hukum kudusnya, sempurnanya, hukum Taurat itu sempurna, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, kita ini atau bangsa pilihan justru tidak bisa memenuhi tuntutan itu. Jadi Tuhan mendapati semua kesalahan mereka karena hukum Taurat mengurung mereka. Ya kan? Nah, kita mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kalau semua tidak ada yang bisa dibenarkan, mau kemana orang? Cuma ada satu cara yang Alkitab katakan. Mereka dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya. Oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya, dia perdamaikan kita dengan Bapa di surga melalui darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Adil. Dia datang terima hukuman. Karena ketidakmampuan bangsa pilihan ini mentaati Taurat, Kristus datang ganti mereka. Kita dapatkan kasih karunia. Kita pun terhisap masuk. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Israel itu bukan orang kafir. Bukan bangsa kafir. Mereka umat pilihan. Di luar Israel itu disebut kafir. Orang Yahudi memandang semua bangsa di luar mereka itu kafir. Termasuk orang ini. Kalau bangsa pilihan saja tidak mampu melakukan Taurat, mereka yang dibentuk di padang gurun, yang dibentuk dengan luar biasa, tidak mampu taat Taurat. Nah, orang yang dibentuk di Langowan, di mana lagi? Di Ternate apa lagi? Cuma dibentuk di Karombasan ada kasihan, banyak begal di sana. Nggak mau bisa, nggak mau jadi. Orang tidak akan pernah mungkin jadi. Taat orang, nggak bisa. Makanya Kristus datang membenarkan dengan cuma-cuma. Dia tukar orang dengan darahnya, nyawanya dia berikan. Dia jadikan anak dulu. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, dijadikan anak. Barulah dia mendidik kita dalam kebenaran. Itulah kasih karunia. Janganlah kita hidup mengakui kasih karunia tapi tidak ajar Taurat.
Ini jadi dualisme hukum. Iya. PL itu ditulis supaya kita belajar. Orang Israel dikasih Torah gagal total. Lo dari namuan mau taat Torah bagaimana? Mau makan dan boleh pilih-pilih, sapu semua. Torah larang yang apa? Makanan haram tuh ada tuh. Ya. Binatang haram tidak boleh dimakan. Torah sapu rata. Coba kau kasih hukum Torah berlaku di Kakas. Orang Kakas batal semua. Gargankan tugi. Sapu semua udah bilang ular kita bagi. Sedang setan-setan kita makan mulai apa? Bagi-bagi. Itu di setan-setan yang masuk orang di Gerasa, legion, masuk di kumpulan babi. Orang Manado paling doyan makan babi. Ya. Dan setan makan sekali, babi sekali. Jadi bersyukurlah kita dituntun. Ya. Dari tadi saya bilang hukum Taurat menuntut kesempurnaan dari pelakunya. Hukum Kristus menuntun dan memberikan kemampuan kepada kita menuju kepada kesempurnaan. Itu beda. Nomos Kristus atau hukum Kristus menuntun kita. Dia bukan sekedar menuntun, dia memampukan kita. Makanya rohnya tinggal di dalam kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Torah salah toki palu, hukuman turun. Tapi kalau di dalam Kristus salah, teguran datang, nasihat datang. Ibrani 12 ayat 5. Bedanya langit dan bumi. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita karena kitalah anak-anaknya. Dia mendidik. Ya. Pak Darmawan sebagai bapak yang baik, ya, yang penuh dengan kasih seorang bapak. Apakah ketika anak salah, ya kan? Panggil setengah jamnya nak jawab-jawab, datang langsung, pak, kurang ajar, mati dia semua. Hari ini anak tidak diakui lagi sebagai anak. Tak, ya kan? Kalau anak salah, orang kasih nasihat. Nah, bikin. Makanya Alkitab bilang begini, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ini Torah, kalau Anda salah jangan pakai peringatan 1, SP1, SP2, SP3. Anda baca itu ulangan 8 ayat 27 dan 28, kutuk semua mau turun. Kalau nananya nak dengar, ini rentetan kutukan mau turun. Coba itu dia bilang. Coba tolong lihat ini ancaman hukuman Torah dalam Torah. Ulangan 27. Ya, ulangan 27. Oke. Terus ke bawah. Ya. Ini mulai terputus ini. Coba mulai dari ayat berapa ya? Ayat
Maka haruslah orang-orang Lewi, ayat 16 tadi, next sedikit Pak, mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung-patung atau patung tuangan atau kekejian bagi Tuhan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Yuk. Terkutuklah orang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harusnya menjawab amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Kita mau tanya dulu ya. 15 tadi itu berjalan. Ya, jadi itu bagus. Ya, 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Wah, ya itu. Sekarang saya mau tanya, apa sih hak yatim, anak yatim, Makam orang asing, dan janda? Haknya apa? perpuluhan. Mendapat persepuluhan. Jadi kalau gereja tidak memberikan hak orang asing, memperkosa hak mereka dari persepuluhan, memperkosa hak anak yatim, memperkosa hak janda, tidak mendapat persepuluhan, maka seluruh bangsa itu atau seluruh jemaat gereja terkutuk. Kita harus bilang amin. Amin. Ini bahasanya, ini Torah, ini hukum ini. Kalau bikin diberkati, tidak bikin karena kutuk. Tidak ada peringatan di sana, tidak ada nasihat di sana, tidak ada tuntunan di sana. Ini syaratnya, bikin diberkati. Berlimpah-limpah diberkati. Kalau yang lainnya tidak bikin, kita hanya pakai SP1, SP2, SP3. Ya enggak. Hukuman langsung turun. Ini terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Tidak enak bikin orang. Terus ke bawah Pak. Ini bahasa dari Ulangan 27 sampai 28 ini bahasa terkutuk semua ini. Ya. Terus ke bawah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Salah satu, salah semua, berarti kutukan turun. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Makanya Paulus tadi dibilang apa? Orang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutukan. Betul kan? Dasar hukum Taurat bukan karena iman, tetapi siapa melakukannya akan hidup olehnya. Mesti bikin. Tetapi kalau Nomos Kristus, dia menuntun kita kepada kedewasaan penuh, dia mengajarkan kita, dia sabar terhadap kesalahan-kesalahan kita, dia membimbing kita. Nah, kita mengatakan dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan hidup beribadah. Ya kan? Kita kembali ke Ibrani 12 tadi. Mari kita lihat betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Dia mendidik, mendisiplinkan kita, dia menegur kesalahan kita. Oke.
ayat 5-6 dari. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, menghajar. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dia menyesal. Dia disiplinkan. Ya, orang misalnya rotaning anak, ya, untuk disiplinkan dia. Kalau dia sudah terlalu kabal, papa sedia akan sementi kecil, ya kan? Untuk mendisiplin, karena apa nih? Diakuinya sebagai anak. Kalau orang bapak yang baik saja begitu mengasihi anak, tidak pernah terpikir dalam pikiran bapak yang baik untuk membunuh anaknya, mendidik dia, membunuh dia. Nah, apalagi bapak kita di surga. Yang untuk kita dia mati, lalu dia sendiri yang bunuh 4 orang. Ini kan sangat tidak mungkin. Yang untuk kita anak-anaknya dia adalah mati. Ketika kita bandel, kita nakal, lalu dia cambuk 4 orang sampai mati. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi ada prosedurnya. Dia negur, dia nasihati, dia pakai hamba Tuhan, kasih tahu, ya toh? Dia memberikan teguran-teguran keras. Kalau memang masih melawan, ya, dia seperti untuk mendisiplinkan kita. Justru ini luar biasa di sini. Dibilang begini, coba. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak darpa. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Jadi ayat sebenarnya adalah ayat lahiriah, ayat biologis. Kita menerima atau beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Itu wibawa seorang bapak. Kita hormati, bukan kita takuti, kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik mendidik kita. Tetapi Dia huruf besar menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Ia memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Tuhan menggambarkan bahwa kalau kita diberi ganjaran ini pelatihan kok. Latihan lah. Didisiplinkan. Pembentukan karakter di sana, pendisiplinan di sana. Pelanggaran ditegur, dinasihati, dibimbing. Kalau Senin boleh dia cambuk. Tetapi dia cambuk sebagai bapa, bukan sebagai algojo. Itulah keagungan dari kasih karunia Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita, dan Dia juga mendidik kita. Mendisiplinkan kita, membentuk karakter kita, membimbing kita kepada kedewasaan penuh. Makanya di dalam gereja ada para pendidiknya. Ya lah. Cuma sekarang ini yang beroleh di gereja cuma jabatan gembala. Padahal Yesus kasih 5 supaya tuh gembala terbantu. Mari terang lihat. Efesus 4 ayat 11 mulai. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil atau penginjil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apa ini? Untuk apa sih diberikan ini? Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar, 5 nih kawan. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan. Pertama, memperlengkapi orang-orang kudus atau jemaat Tuhan untuk pekerjaan pelayanan. Yang kedua, pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus siapa? Ya kita ini tubuh Kristus. Ya. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, satu iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi 5 ini memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 5 pendidik di dalam jemaat. 5 pendidik. Ini yang kita di bawah kepada kedewasaan penuh. Mencapai kedewasaan penuh. Artinya kalau 5-nya kurang 1, ini berarti tidak dewasa penuh. Kan gitu kan? Kan 5 diperlukan untuk mencapai kedewasaan penuh. Nah kalau tak kurang 3, sisa 2. Apalagi tak kurang 4, sisa 1 orang. Jadi kira-kira mau capai kedewasaan seperti apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka, yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Kita bertumbuh di dalam kasih. Kita tidak bertumbuh dalam hukum Taurat. Ini bahasa kita. Jadi 5 pendidik dalam jemaat ini tugasnya adalah membawa jemaat Tuhan menuju kepada kedewasaan penuh, kepada kesempurnaan Kristus. Kita diarahkan ke sana supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak terus, tidak dewasa rohani, immature, anak-anak yang paidion, tidak dewasa rohani. Kita diarahkan ke sana kepada Kristus, kesempurnaan Kristus. Petrus 2 Petrus 3:18. Perhatikan, Rasul Petrus nelayan dipakai Tuhan untuk menulis firman Tuhan ini. Dia berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Anda tidak bisa bertumbuh di dalam hukum Taurat. Tidak bisa. Anda bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Ini. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus menegakkan hukum Taurat, maka 11 murid, karena Yudas sudah pergi, 11 murid ini yang lari meninggalkan Yesus kembali ke Danau Tiberias mencari ikan, patut dihukum mati. Kalau Yesus datang tegakkan hukum Taurat, maka ketika Petrus menyangkal 3 kali, 2 kali bersumpah, 1 kali mengutuk, dia pasti dihukum mati. Banyak orang tidak membaca dengan baik catatan Alkitab, cepat berkomentar. Yang berkhianat itu cuma ada 2.
Das pasti penjual. Yesus menjual. Kemudian Petrus menyangkal. Ya tak? Mari terang lihat itu lain bikin apa? Matius 26 ayat 35 atau mulai 31. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus sang vokal, ya, sang mulut besar ini. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini penegasan yang luar biasa. Ini Petrus tidak baku sedo ini. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Baca ini, 2-3. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Semua. Om PU pembuka. Yang lain ikut. Yang lain tapi bilang begini, bukan cuma ngana PU yang boleh mati untuk Yesus. Kita lihat boleh. Orang semua boleh, orang murid. Apa yang terjadi? Semua lari. Markus 14 ayat 31. Naik belum? Kita lihat cerita lagi ini sama catatannya. Naik Pak. Oke. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya, seperti namanya batu karang yang teguh, Petrus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Jadi yang berkhianat berapa orang? 12. Ya? Semua. 12. Semua. Kalau Yesus tegakkan hukum Taurat kepada murid-muridnya, dia datang untuk menegakkan hukum Taurat, memberlakukan hukum Taurat. Maka bacalah ayat Yohanes 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, dan di Galilea anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus, nah, ini sang murid besar, dia mulai. Kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Jadi ternyata Petrus sudah ada murid-murid. Dan lagi ikut dia, di mana dia dong ikut. Nah, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk? Jawab mereka, tidak ada. Kalau Yesus tegakkan Taurat, bukan perkataan ini yang keluar. Anak-anak.
Dia tidak akan memanggil hai anak-anak. Bisa bayangkan? Yesus pernah bilang begini ke murid-murid, barang siapa malu mengaku namaku di hadapan banyak orang, aku pun malu mengaku namanya di hadapan Bapakku di surga. Petrus ini bukan cuma malu, ya. Petrus menyangka 3 kali, 2 kali dia bersumpah menegaskan dia tidak kenal Yesus. 1 kali dia mengutuk, kita memang tidak kenal Yesus. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus menyangkal Petrus? Ya. Kalau Taurat, so abu untuk Petrus. So kasih masuk, so bikin abu berika dia. Ya. Yesus datang cari para pengkhianat. Ini tidak pernah berlaku di dalam hukum Taurat. Kalau mana salah, dengan pasti hukum. Jadi, saya menghimbau untuk hamba-hamba Kristus yang melayani di gereja. Berhentilah mengajarkan dan memperlakukan Torah, perjanjian lama di dalam gereja. Maka kita ajarkan kebenaran Yesus Kristus. Itu kabar baiknya. Torah punya 2 kabar baik. Kalau mana bikin, mana diberkati. Kalau mana tidak bikin, mana dikutuk. Ada 2 kabar maksudnya. 1 kabar baik, 1 kabar buruk. Kabar baik, enak. Kalau mana bikin 613 perintah Torah, seluruhnya tanpa cacat, mana diberkati. Tetapi kalau mana salah satu saja, 613 batal demi hukum, kutukan itu turun. Di dalam Yesus Kristus hanya ada 1 kabar, kabar baik. Makanya Paulus bilang, di dalam Yesus hanya ada ya. Nah, mari kita lihat kebenaran. 2 Korintus 1 ayat 18. Ya. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Ini versi Taurat, ya dan tidak. Ya diberkati bila taat hukum. Tidak diberkati bila tidak taat hukum. Oke? Paulus bilang tidak serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukan ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Kita diberkati, ya. Makanya kita bilang amin. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi dari mimbar gereja harus diberitakan kabar baik. Injil Kristus Yesus, Injil kasih karunia, bukan Torah Musa. Kita dipanggil untuk diberkati, bukan dipanggil untuk menerima kutukan, bukan dipanggil tidak dipanggil untuk menerima hukuman. Di dalam Kristus tidak ada hukuman. Di dalam Kristus hanya ada berkat dan berkat dan berkat. Jangan terjemahkan berkat ini lahiriah. Jangan terjemahkan berkat ini materi. Tapi ketika dia mendidik kita dalam kebenaran, itu berkat. Dia menuntut kita kepada kebenaran, dan demi kebenaran
kita itu berkat bagi kita. Ya. Semoga kita benar-benar memahami bahwa hukum Taurat hanya untuk Israel, untuk bangsa Yahudi, dan hukum Kristus bagi kita. Mari kita taat dan setia kepada apa yang diajarkan dalam perjanjian baru, apa ditulis dalam perjanjian baru, apa diajarkan para rasul, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Maka Yesus titipkan, ajarkanlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Di sini terang ruang belajar ya. Yesus menyuruh para rasulnya pergi untuk jadikan murid. Kalau murid berarti belajar.